Laki-laki itu kan nggak semuanya sama. Nggih. Maksudnya ngeten. Kalau saya, kalau saya kan jelas, ya love at the first sight kira istri saya. Ya. Jadi laki-laki insecure itu kadang butuh banyak perempuan untuk membuat dia merasa percaya diri. Justru laki-laki yang betul-betul percaya diri, dia akan cukup dengan satu perempuan. Bagaimana cara menilai bahwa laki-laki itu benar-benar tulus, bersyukur dan cukup terhadap satu wanitanya? Dan kedua, kepada Ning Imas, Fatimahtus Zahra, okay, sebagai sudut pandang perempuan, bagaimana cara mengatasi kecemasan, ketakutan atau anxiety disorder perempuan-perempuan pada saat ini, khususnya yang akan mengalami jenjang pernikahan? Dan kekhawatiran perempuan ketika nanti setelah menikah, yang dikhawatirkan ternyata laki-laki yang sudah menikahinya itu belum selesai dengan masa lalunya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung. Oke, mungkin langsung saja kepada Ning Imas dulu atau Gus Rifkil? Monggo Gus Rifkil. Yang sudah nonton Gadis Gratek? Mayoritas nonton nggih? Oke. Tim Seno atau tim Raya? Timnya Seno mana? Seno, timnya Seno. Timnya Raya? Oh, nggak ada. Ya, karena itu red flag ya. Ya, alhamdulillah kami sudah khotam filmnya. Sebelum umroh kemarin ya, sempat khotaman itu ya. Jadi maksudnya jawabnya itu ibaratnya ada, tidak ngawur gitu loh. Lain kalau jenengan tanya, saya filmnya aja belum nonton kan bingung saya. Caption yang apa, quotes dari apa tadi, laki-laki hanya jatuh cinta sekali, sisanya melanjutkan hidup. Gini, bersin nggak jadi. Bentar. Mohon maaf, mau bersin nggak jadi sebentar. Laki-laki itu kan nggak semuanya sama. Yeah. Maksudnya ngeten. Kalau saya kan jelas, ya love at the first sight kira istri saya. Ya. Meskipun di beberapa forum, bahkan di sebelah istri saya berani bilang istri itu wajib 3. Ya. Catat teman-teman, istri wajib 3. Karena kalau 1 is 1, 2 is 2, 3 istri, 4 is 4. Maka istri wajib 3. Tapi tenang saja, saya memposisikan istri saya sebagai garwo. Garwo itu si garaning nyowo, berarti soulmate cuma 1 aja. Nah, tapi kan tidak semua laki-laki seperti itu. Ya, ada beberapa laki-laki yang dengan dalih sunnah Rasul, saya bahkan punya beberapa teman yang sudah punya cita-cita mau poligami. Padahal ganteng we ora. Alim yora, ya. Sugih yora. Semuanya pas-pasan, bahkan standar jeglek loh. Ya. Tapi punya mental seperti itu. Tapi tidak semua laki-laki juga sama. Maksud saya kembali ke dari sudut pandang yang mana. Kalau Anda tanya ke saya, harusnya iya. Ya, harusnya iya tadi. Hanya jatuh cinta kepada satu perempuan dan tidak pakai melanjutkan hidup karena cukup 1 aja, karena 1 aja nggak bakal habis. Ya, tergantung dari sudut pandang mana. Kalau Anda tanya ke playboy, ya bahkan mereka mengatakan nggak ada tuh jatuh cinta, ya pokoknya apa istilahnya tertarik tembak aja gitu. Itu dari sudut pandang para
player ya, mungkin seperti itu. Tapi ya saya nggak punya bakat itu ya, jadi saya jawabnya seperti tadi, dan perspektif orang berbeda-beda. Kaitan misalkan ada orang yang tadi saya sampaikan, bahkan ada orang bermental pengen poligami dengan dalih misalkan sunnah Rasul lah. Maka tadi saya bilang, kalau memang benar-benar pengen sunnah Rasul, ya kamu umur 25 laki-laki cari istri 40 tahun janda, mau nggak? Kalau memang dalihnya mau sunnah Rasul. Terus kemudian mempolitisir ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa ruba ila akhiri itu, rata-rata diputus di situ saja. Tidak dilanjutkan fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kemudian juga tidak dilihat asbabun nuzulnya. Waktu itu ya kalau teman-teman semua hafal Quran tahulah, ngaji tafsir, asbabun nuzulnya adalah ketika perang banyak sahabat Rasul yang meninggalkan janda dan anak yatim, makanya di ayatnya disitu sebutkan. Maka sering saya sampaikan juga, sebenarnya fankihu ini meskipun kalimahnya lafadznya adalah fi'il amar, akan tapi di situ ada unsur ibahah. Jadi perintah diterjemahnya tidak menikahlah kamu semua, tapi diperbolehkan bagi kamu semua karena unsurnya ibahah. Untuk menikah masing-masing 2, masing-masing 3, masing-masing 4. Ini kalau di tafsir lain yang lainnya lagi repot maneh. Dari sudut pandang laki-laki yang pengen poligami, ini masih bisa dipolitisir lagi. Udul dalam ilmu nahwu, udul itu masna itu bukan cuma masing-masing 2. Ada yang menafsiri 2 tambah 2. Ada yang menafsiri 2 kali 2. Jadi ada yang mengatakan bukan 4 tapi 9. Karena 2 tambah 3 tambah 4. Bukan merek kretek ya. Ada lagi yang mengatakan 2 kali 2 berapa? 3 kali 3 berapa? 4 kali 4 berapa? Dijumlahkan. Itu tafsir yang lain. Tapi kita tidak dalam fase seperti itu. Kalaupun orang bilang poligami itu sunnah Rasul. Oke, sekarang kita cek, cross check sejarah. Rasulullah itu monogami dan poligami lama mana? Monogami. Sejarah mencatat Rasulullah itu rata-rata poligaminya karena adanya 1-2 sebab atau bahkan langsung turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi dicontohkan istri saya ketika menikahi Sayyidah Sofiyah, yang mana itu dari keturunan Eropa, yang bahkan sempat beberapa istri Rasul mengatakan kamu itu berbeda dari kelompok kita, tapi ternyata memang punya sanad garis keturunan ini dari nabi sebelumnya juga. Jadi tidak ngawur. Rasulullah menjodohkan itu tidak ngawur. Apa rumangsane jenengan garwane Kanjeng Nabi iku ayu-ayu kabeh? Sing wireng tua nggih wonten Sayyidah Sauda nggih. Nah, akhirnya memberikan jatahnya kepada Sayyidah Aisyah karena merasa tidak layak dan tidak mampu lagi, mau berkhidmah saja. Bojo galak Kanjeng Nabi nggih gadah. Hafsah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab, nurun bapake, nurun abai ngamuan, nesunan. Loh, jangan kamu lihat enak tok. Tadi makan laki-laki itu juga harus punya perspektif yang mana tadi saya sepakat. Cukup jatuh cinta sekali saja. Tapi tidak diteruskan. Ya, cukup sekali untuk hidup, bukan untuk melanjutkan yang lainnya, melanjutkan hidup. Itu karena raya itu contoh yang red flag sekali. Ya. Dan bahkan harusnya kalau dia memang laki-laki, ketika si jengyahnya di hari itu, ya pernikahannya, kenapa dia nggak milih wong dulu jengyah waktu dijodohkan di setelah tunangan malamnya, ya, yang sensoran itu ya, harusnya teman-teman nggak lihat itu ya. Ya, itu kan film, ya. Bacanya pun kretek bukan kretek ya. Ya. Nah, repot lagi nanti kresek gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya? Kalau yang bisa menilai ya perempuannya, karena laki-laki ini tidak bisa menilai dirinya sendiri. Ya. Kalau menurutnya dia pasti mengatakan saya paling tulus, saya paling ikhlas, tapi yang bisa menilai ya adalah ya lawan jenisnya atau ya harusnya ini yang jawab istri saya. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menilai laki-laki itu betul-betul tulus. Yang pertama ini kalau saya ya, yang pertama adalah dia punya tujuan. Dia memberikan effort yang konsisten dan dia terus berusaha membuktikan dirinya untuk memberikan yang terbaik dan menjaga kita selagi kita bersamanya. Jadi bukan dari kata-katanya tapi dari tindakannya. Bukan hanya tindakan sekali 2 kali tapi adalah tindakan yang konsisten. Tindakan konsisten, ucapan yang bertanggung jawab dan upaya
yang terus menerus. Itu kalau dari saya. Jadi kalau misalnya kayak cuman dikata aku mencintaimu gitu, wah itu basi gitu. Atau misalkan ya oke, menikah gitu, menikah tapi tanpa adanya effort yang sungguh-sungguh untuk membahagiakan kita, atau tanpa adanya upaya yang betul-betul memperlakukan kita dengan rasa hormat. Menurut saya itu enggak ya. Jadi saya punya standar yang tinggi sih kalau untuk itu. Jadi makanya ketemunya lama, karena saya nyarinya juga yang rada ribet gitu. Tapi itu menurut saya yang paling benar nggih, karena bahasa cinta laki-laki itu adalah upaya. Bahasa cinta laki-laki adalah apa yang dia upayakan untuk kita, bukan apa yang dia katakan. Bukan yang dia berikan itu bukan karena dia punya, bahkan kadang dia nggak punya pun dia berusaha memberikan itu untuk kita. Lah itulah cinta. Seperti Mas Rifki. Ya. Mungkin saya tambahkan ya, laki-laki sejati itu tidak obral janji. Ya. Karena nanti kalau obral janji takutnya kalian justru termakan ekspektasi. Ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, kalau esensi cinta sejati itu bukan yang bilang I love you, tapi yang bilang kobil tuh. Terus ada lagi. Kok jadi oh iya. Ada lagi. Bersedia untuk mengalah. Itu juga tanda rasa cinta. Karena laki-laki itu kan egonya tinggi ya. Merasa kadang niku ada yang merasa superior dan merasa ingin selalu benar karena salah memahami ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Difahami bahwa laki-laki itu lebih kuat, lebih tinggi, berarti saya superior, harus selalu benar. Padahal ayat itu bermakna tanggung jawab. Bahwa laki-laki ini diberi kekuatan lebih, jadi kekuatan yang besar itu bersama dengan tanggung jawab yang juga besar. Kekuatan yang besar digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk mengontrol atau mengendalikan. Kan ada yang seperti itu. Tapi kok seorang suami ini mau mengalah, mau memberikan kita ruang, mau memberikan kebebasan kita yang tidak, kebebasan itu tidak bertentangan dengan kerelaannya, maka itu juga cinta. Yeah. Ya seperti suami saya lah ini. Mau saya ngereok seperti apa, beliau tetap. Lu sudah tadi. Apa? Oh ya, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kecemasan sebelum menikah? Jujur kalau ini based on true story nggih, jadi memang cerita saya sendiri. Saya tuh dulu tidak mengenal banyak laki-laki. Jadi saya tidak banyak opsi intinya. Tidak banyak opsi. Kadang kan perempuan kalau kenal laki-laki kan banyak opsi ya. Yang ini nggak jadi, mungkin bisa ini, mungkin bisa itu. Tapi saya dulu tidak mengenal banyak laki-laki karena memang ayah niku, abah kulon niku adalah beliau orang yang sangat strict dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang sepanjang saya 25 tahun sendiri itu saya bukan orang yang mengenal banyak karakter pria ataupun punya banyak opsi. Ya mungkin kalau perjodohan-perjodohan antar orang tua mungkin ada, cuma kan bukan itu yang saya harapkan dalam pernikahan saya gitu. Saya berharap orang yang betul-betul mau nih sama saya, betul-betul siap memberikan, menerima syarat yang saya tawarkan. Karena waktu itu saya mintanya diberi kebebasan, diberi kebebasan. Nah kemudian untuk menanggulangi keresahan, karena kita semua pasti punya keresahan ya, perempuan, apalagi menjelang umur-umur menikah, kok belum datang ya pangeran berkuda putihnya, mungkin begitu. Atau bermotor putih, atau bermobil putih misalkan. Atau jalan kaki nggak apa-apa, yang penting dia punya upaya untuk membahagiakanmu misalkan. Punya upaya untuk menghalalkanmu misalkan. Waktu itu saya percaya, saya punya, karena tadi berasal dari konsep diri positif, punya konsep diri positif, punya keyakinan yang baik terhadap takdir, tawakal yang tinggi. Saya nggak perlu kenal banyak, kenal siapapun. Nanti kalau misalkan Allah itu sudah memang tuliskan itu untuk saya, maka dia akan datang, entah dengan bagaimana caranya. Saya mempercayai itu dari dulu, dan saya ini bukan orang yang meragukan diri, mau nggak ya sama saya, orang-orang kira-kira ada yang nggak ya mau sama saya. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya orang yang kayak nanti ada kok yang mau, tenang aja, yang penting saya sudah siap belum gitu. Nanti kalau misalnya ada yang datang kira-kira cocok nggak dengan saya justru menyeleksi, bukan yang mempertanyakan diri, tapi menyeleksi. Cuman seleksinya bukan dengan mengenal banyak pria, tapi dengan meyakini bahwa nanti akan ada kok yang cocok. Meskipun banyak sekali mungkin ya omongan-omongan di luar sana yang mencoba mematahkan keyakinan itu, tapi kembali lagi saya tawakal kepada Allah. Saya berusaha
terus memperbaiki diri, terus mengembangkan kapasitas diri saya yang nantinya insya Allah akan ditemukan dengan orang yang satu frekuensi dengan apa yang saya radiasikan. Terbukti sebetulnya Mas Rifkil tahu saya pertama itu melalui video NU online. Nggak sengaja. Jadi memang fokusnya itu saya tidak fokus terhadap siapa yang datang, tapi fokus bagaimana saya punya hidup signifikan. Saya jatuh cinta dengan hidup saya melakukan apa yang ingin saya lakukan, saya berusaha mengembangkan diri, melebarkan sayap, memberikan dampak positif, memberikan manfaat, meskipun itu hanya kadang nulis story di media sosial yang ternyata ada yang terinspirasi. Hal-hal sederhana itu saya maknai, saya rayakan dengan perasaan bahagia, perasaan kaya. Tiba-tiba jodoh saya datang sendiri, orang yang tidak punya masa lalu, orang yang juga nopo nggih, beliau juga tidak, orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang secure. Kadang karena laki-laki kadang kalau insecure dia butuh ego booster, atau makanya kadang laki-laki banyak pasangan player itu karena dia butuh validasi, dia butuh hal eksternal untuk membuat dirinya itu merasa berharga, merasa nopo nggih, merasa, saya rada nggak enak ngomonginnya tapi ini kenyataan ya, kulil haq walau kana muron. Jadi laki-laki insecure itu kadang butuh banyak perempuan untuk membuat dia merasa percaya diri. Justru laki-laki yang betul-betul percaya diri dia akan cukup dengan satu perempuan.